Jadi bicara SAR air, jadi inisiasinya memang kebetulan di kepengurusan saya dan yang melatar belakanginya sebenarnya justru ketika kita ikut kegiatan. Saya memberanikan diri lah untuk artinya ngobrol dengan kawan-kawan pelaksana di sana, meminta proposalnya gitu. Siapa tahu nanti kita bisa ikut, maksudnya kita bisa membuat sebuah kegiatan yang sama lah, tetapi tentu muatan yang berbeda. Hey yo Sobat Hegan, selamat datang di podcast Heart of Ganesha, tempat ngobrol santai tapi berbobot dengan aku Andrea. Dan hari ini kita bakal membahas nih salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh UKM KSR nih. Nah, program kerjanya itu adalah pelatihan PP SAR Air Nasional dan di depan saya sudah ada narasumber yang merupakan ketua umum pertama nih dari UKM KSR dan merupakan salah satu orang nih pelopor dari terbentuknya pelatihan PP SAR Air Nasional ini nih. Selamat datang Kak Edi di podcast kita. Gimana nih kabarnya Kak Edi? Ya, selamat datang. Sehat walafiat. Iya. Tetap bisa tersenyum. Gimana nih kesan-pesan Kak Edi? Ini kan podcast ini merupakan program kerja terbaru nih yang dilaksanakan oleh UKM kita nih. Gimana nih kesan-pesannya? 3 huruf. Wah. Dari lantai 1 sampai sini udah zaman dulu tidak ada. Ini anginnya apa dekat gunung atau gimana? Kan ada AC Kak Edi, Oh, iya. dingin Kak Edi. Jadi nyaman sekali. Iya. Keren lah. Ini termasuk UKM MM katanya ada sekarang. Wah. Sudah Jadi zaman dulu tuh kekinian. belum ada ya Kak Edi ya? Jangankan MM, NN saja enggak ada. Jadi keren lah ini. Kerjasamanya juga bagus. Mantap. Jadi kita langsung aja nih masuk ke Siap. pembahasan tentang pelatihan PP SAR Air Nasional Kak Edi ya. Ya. Gimana sih Kak Edi itu bisa kepikiran bisa membentuk pelatihan PP SAR Air Nasional nih pada zaman itu gitu? Zaman purbakala. Iya, nah, saya belum lahir ya. Ya, jadi ya terima kasih podcast apa namanya ini? Heart of Ganesha Kak Heart Edi. of Ganesha. Wah, keren ini. Salut saya dengan perubahan dan kemajuan hari ini gitu. Ya, jadi bicara SAR air, jadi inisiasinya memang kebetulan di kepengurusan saya dan yang melatar belakanginya sebenarnya justru ketika kita ikut kegiatan. Jadi saat itu kita di tahun 2000 kalau nggak salah, 2000 ya bukan 2020 ya, 2000 gitu. Iya. Jadi kita ikut kegiatan di UNM Universitas Negeri Makassar. Itu karena semangatnya baru berdiri dan 2000 itu juga memang awal hari bangkit kita gitu. Oh gitu. Ya, KSR itu sebenarnya tahun 95 sudah ada tapi mati. Oh sempat Kebetulan saya vakum gitu sempat kayak vakum, dia. ya. Oh. 2000 ada, nah kita ikutlah. Kenapa kita sudah berdiri lagi, bangkit lagi, saking mulai panas-panasnya begitu ada kegiatan di Makassar, udah kita ikut. Nah disitulah saya kebetulan karena ditugaskan sebagai koordinator kontingen gitu untuk pelaksanaan kegiatan itu dan saya kebetulan di 2023 itu ketua umum. Nah jadi Di kegiatan saya, itu kayak di dia. kegiatan itu. Saya memberanikan diri lah untuk artinya ngobrol dengan kawan-kawan pelaksana di sana, meminta proposalnya gitu. Siapa tahu nanti kita bisa ikut, maksudnya kita bisa membuat sebuah kegiatan yang sama lah, tetapi tentu muatan yang berbeda. Nah, jadi disitulah dasar awal kita. Masa kita terus-terusan ikut? Kenapa nggak kita berpikir untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama levelnya, tetapi mungkin materinya yang berbeda gitu. Karena kita organisasi di bawah Palang Merah Indonesia yang notabene dalam hal penanggulangan bencana, ya kita coba carilah materi apa bisa kira-kira kita lakukan terkait dengan kebencanaan gitu. Berarti Kak Edi tuh berangkat ke Makassar gitu ya sama teman-teman ya waktu itu ya? Jadi waktu itu kebetulan kita naik kapal laut. Dan Berapa hari tuh Kak Edi ke Makassar Kak Edi? Itu perjalanan 3 hari, 2 malam. Kenapa nggak waktu itu naik pesawat aja nih Kak Edi? Pesawatnya nggak mau kita naikin, karena dananya nggak ada. Jadi ya saat itu yang penting ya itulah karena semangatnya. Mungkin seperti ini juga kan, semangat. Sambil nyari-nyari momen juga ya sama-sama teman-teman ya Kak Edi ya. Podcastnya ini kita sarana udah ada ini kan kerjasama dengan MM
ekstra UKM. Semangatnya sekarang podcast, tiba-tiba sebulan lagi 2 bulan lagi nggak ada. Nah itu harus dijaga itu. Nah, bersyukur SAR Air ini sampai sekarang ini tetap ada, itu bagus berarti Ya, semangat. dari tahun 2003 berarti ya kayak dia. Bertahan ya sampai sekarang 2025. Ya. Apa sih urgensi atau situasi genting yang membuat pembentukan dari pelatihan PP SAR Air Nasional ini tuh jadi sangat penting nih pada saat itu? Ya. Kalau urgensi dari peran kita terhadap kondisi situasi kebencanaan mungkin tidak ya. Tidak. Artinya urgensinya mungkin lebih kepada bagaimana kita, ya itu tadi seperti di awal saya sampaikan, bagaimana kita bisa tidak hanya sebagai peserta tetapi kita bisa Menjadi berperan panitia lah gitu. menjadi pelaksana. Urgensinya mungkin kalau kita lebih kerucutkan, bagaimana kita bisa memberdayakan kemampuan kita, semangat kita gitu kan. Karena kita sebagai juga punya mahasiswa. kemampuan itu kayak ini ya. Untuk kita, karena apa? Jangan sampai kalau sekarang kita udah punya semangat, terus nunggu setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nggak mungkin Nggak akan jadi. terjadi. Iya, Oh, kalau nggak diundur nekat, terus. 2003 dengan dana, kalau kita bisa lebih flashback itu panitianya hanya 10 orang itu. 10 orang, ya itu tadi karena ada berbagai masalah, kita dibantu oleh kaser-kaser lain saat itu. Jadi itu urgensinya mungkin lebih kepada itu, karena memang waktu itu kebencanaan itu belum tsunami 2004 baru kan, artinya Iya. kita belum kepikiran bahwa akan terjadi banjir yang besar. Kan banjir ini kan baru-baru saat ini aja kan. Iya. Dengan kalau sekarang memang urgent sekali yang namanya water rescue, sangat urgent di seluruh Indonesia. Banjirnya bukan paha atau badan, Udah serumah. atap bahkan Iya. sekarang kan, gimana nggak urgent gitu. Tapi kalau di internal kita ya lebih kepada itu sih sebenarnya, lebih semangat. Jangan sampai semangat kita ke Makassar aja dua malam Iya. 3 hari kita ini, tapi nggak kita berdayakan, kita manfaatkan gini kita gitu. Itu sih urgennya biar tetap membara gitu semangatnya. Dari pembentukan pelatihan PP SAR Air Nasional nih waktu itu, boleh nggak sih Kak Edi ceritain tantangan terbesar saat pertama kali membentuk pelatihan ini Kak Edi? Iya. Tantangannya itu ada 2, internal dan eksternal. Jadi internalnya itu dari kita sendiri, dari Lebih ke anggota sendiri, ya. dari Ada yang internal, setuju, dari struktur sendiri. Ada yang setuju, Ada tidak yang setuju. Kenapa tidak bisa terlaksana? Bukan saya ngotot, enggak. Ini harus enggak. Karena kita bicara organisasi, enggak bisa ngotot. Karena mumpung saya ketua umum ini harus jalan, enggak. Artinya ada beberapa yang mendukung. Ya mungkin katakanlah 5 orang yang tidak setuju, 15 orang setuju ya. Berarti kan 15 orang Iya. yang harus kita kawal semangatnya kan. betul. Nah, itu internalnya. Kalau yang eksternal ya dari boleh disebut nggak ini kira-kira? Tapi nggak usah lah disebut. Artinya ada kantor atau instansi yang memang berhubungan dengan kita. Gitu. Apa ininya? Yang katakanlah indikasi tidak menyetujui, ya mungkin tidak lebih bahasanya bukan tidak menyetujui tapi mempertanyakan. Loh, Kenapa? ngapain KSR ngadakan kegiatan SAR? Nah, itu kan kegiatannya Mapala. Gitu. Ada Karena hubungan juga ya sama masih Mapala? terlalu sempit mengartikan sebuah peran relawan saat itu. Ya ini kan semua dinamika ya. Iya, Nggak ada masalah. Di internal juga akhirnya begitu terlaksana, yang tidak setuju itu juga ya malu-malu datang. Ada yang datang pas turnya, wah, ini enak sekali. Datang di saat enaknya aja. Saat turnya baru Iya. datang, ini pesan kursi, waduh ya sudahlah nggak apa-apa. Ya biasa dalam hal, kalau semangat kemahasiswaan dari dulu ya biasa berdinamika, bertengkar di ruang begini ya biasa. Di lapangan ya sudah. Yang penting kita sukses bareng kan gitu. Iya. Apa sih yang membedakan pelatihan dari PP SAR Air Nasional ini tuh dengan pelatihan-pelatihan lainnya nih Kak Edi? Pelatihan lainnya maksudnya Yang dilaksanakan oleh KSR lainnya di luar sana gitu. Kalau dari materi ya pasti berbeda kan. Water rescue atau pertolongan pertama di air ya tentu fokusnya adalah bagaimana kita atau relawan ini mampu memberikan pertolongan korban yang ada di laut. Kalau maunya yang lain katakanlah PP atau pertolongan pertama, ya dia mungkin lebih umum lagi sifatnya kan gitu. Karena di water rescue juga PP itu sangat dibutuhkan kan gitu. Atau mungkin pelatihan psikologi support, nah itu kan beda. Nah, tapi terus kalau mamanya dikaitkan dengan penyelenggaranya,
apa bedanya kita Unmas dengan Iya. kawan-kawan yang lain. Nah, ini mungkin keberlangsungan atau keberlanjutannya. Ya seperti itulah. Kita 2003 mulai SAR pertama. Ya sampai sekarang termasuk di tambahan informasi termasuk ini apa? Waktu Covid kemarin itu ngadakan. Ini keren ini. Tapi secara online. Ya tapi kan tetap semangat kan kayak di kita online, ya. tapi materinya atau apa bukan materi ya, konsepnya dirubah oleh siapa itu waktu itu ketua umum, saya lupa juga generasi saat itu ya, cerdas lah, artinya tidak diam. Dibuatlah waktu itu, waktu Covid itu semodel silaturahmi SAR Air. Jadi ada peserta alumni dan juga peserta baru, dan itu nggak tahu ada bayar atau enggak itu ya, model gitu ya. komunikasi di Zoom itu, di Zoom dan lain sebagainya. Nah itu aja sih kayaknya perbedaannya. Jadi kita bertahan. Kenapa bisa bertahan ya karena komitmen aja. Jadi ya perlu. Ya walaupun ada tantangan-tantangan itu Iya. masih tetap dilaksanakan ya pelatihannya ini gitu ya kayak Betul, dia. ya. Intinya kan komitmen gitu. Bagaimana sih proses dari pelatihan dan pembekalan untuk anggota pelatihan dari PP SAR Air Nasional nih Kak Edi? Ya kalau pembekalan itu mungkin saya bisa lihat dari dua sisi ya. Pembekalan dari peserta yang mungkin kalau pembekalan dari peserta itu lebih kepada organisasi masing-masing yang mengirim kan. Iya. Ya alhamdulillah dari keikutsertaan itu banyak sekali dari hampir seluruh Indonesia, dari beberapa kali kita adakan pasti pernah ikut, termasuk Papua pernah dulu. Oh dari Papua Kak Edi? Iya, universitas apa itu yang negeri itu lupa saya. Pernah ikut sekali. Papua, Maluku, itu sampai yang terjauh itu pernah ikut. Apalagi yang negeri-negeri UI pernah sekali, UGM itu sudah wajib itu. Itu gitu ya. tapi universitas selamnya. Oh Nah, universitas. jadi seolah-olah apa ya menjadi inilah. Nah, jadi pembekalan ya diberikan oleh masing-masing kampus yang dikirim, mungkin apa olahraga, kesehatan dan lain sebagainya. Dari fisiknya lah kayak dia. Ya. Tapi kalau di internal kita sebagai pelaksana ya pembekalannya hampir setiap pelaksanaan SAR kayaknya ada pembekalan. Pembekalan dalam artian ya panitia itu pasti ada tugasnya mengambil apa dan bahkan pernah ada kita simulasikan, katakanlah dari Makassar maunya dia sudah datang, gimana penjemputannya, bahasanya jangan sampai belum tahu Kak. Nah, ini kan nggak lucu gitu. Walaupun mungkin mohon maaf bagi kalian itu hal yang sepele gitu kan. Tapi bagi seorang atau bukan institusi yang menyelenggarakan ada bahasa nggak tahu. Maaf kami akan sampaikan kepada ini atau apa. Nah, model-model begitu perlu kita ini kan. Pembekalannya udah dari awal. Memang harus sudah siap kayak dia. Di SAR pertama itu hanya 11 orang pesertanya dan terus berkembang itu sampai 40 itu ya, terus berkembang. Tetap kita adakan pembekalan. Nggak istilahnya yang penting jalan gitu. Itu Unmas menurut saya secara umum lah itu sangat memperhatikan itu. Walaupun tempat lain kita kegiatan kadang baru datang, ini makannya gimana? Walaupun belum ya. Iya. Belum dapat jatah kan biasa itu belum dapat jatah ya kita harus perhatikan nanti makannya di sana ya tapi bayar sendiri. Nah ini kan daripada didiemin. Iya. Wah jadwal kan belum kita ngurus ini, wah ini terlalu kaku, apalagi kita di dunia kemanusiaan kan harus fleksibel lah. Dalam kondisi darurat seperti banjir atau kecelakaan air lainnya nih Kak Edi, bagaimana sih biasanya pelatihan PP SAR Air Nasional ini tuh bergerak atau dikerahkan nih? Ya, ini kembali kepada masing-masing institusi yang mengirim ya, dan hubungannya dengan PMI atau institusi lembaga kemanusiaan yang membawahi. Nah, jadi tapi dari informasi-informasi ya mereka diberdayakan betul, anggaplah banjir-banjir yang akhir-akhir ini wilayah Jawa Tengah, Lampung dan lain sebagainya itu. Anak-anak kampus yang ikut SAR itu biasanya dijadikan koordinator, gitu. Jadi diberdayakan betul. Gitu. Kalau kita di sini juga, ya sama juga sebenarnya ada sedikit diberdayakan juga. Dan itu memang tujuannya kan itu. Iya. Jadi SAR Air ini diadakan oleh kita selaku organisasi binaan dari PMI itu ya untuk membantu PMI. Ya kan PMI tidak perlu mengeluarkan uang kan untuk melatih relawan-relawan PMI maupun relawan kampus. Ya, relawan kampus itu ya dari UKM-UKM lain yang ingin ikut.
ya mungkin yang beristilahnya beririsan lah seperti Mapala itu kan beririsan dengan kegiatan ini kan. Nah, itu kita ikutkan gitu. Sudah berapa kali sih pelatihan PPSR Air Nasional ini terjun langsung ke lapangan nih Kak Edi? Ada nggak sih pengalaman atau momen nih yang paling berkesan yang bisa Kak Edi bagiin nih ke sobat-sobat Hegan di rumah? Ya kalau kita sebagai penyelenggara menghitung teman-teman sebagai peserta terlibat tuh memang kan tidak ada tanggung jawab melaporkan kegiatannya. Tapi mungkin itu tadi kita dapat informasi yang mungkin di Facebook kawan-kawan, oh ini kan ada Facebook alumni itu ada itu, Facebook alumni SAR Air itu ada. Facebooknya, Instagram tuh kayaknya ada itu dikelola oleh, nggak tahu di senior sini siapa lupa saya itu. Nah itu pasti ada ini pemberdayaan seperti itu ada gitu. Nah ada kisah menarik sedikit itu dulu kita adakan 2003 pertama di 2000 tsunami itu kan 2004. Iya. Tsunami yang 2004, di Aceh kayak dia. Ya. Nah itu kalau nggak salah SAR kedua jadinya. Nah saya mengundang lah kawan-kawan KSR dari Aceh itu. Saya undang karena kita tergabung di Forkom KSR Perti. Nah itu ada itu termasuk Aceh, Unsiah itu tepatnya. Kita undang, bro kita ada kegiatan SAR ini besok nih ikut ya. Dia jawab apa? Sorry bang, kebetulan di Aceh tidak potensi banjir. Menolak ya awalnya ya? Tidak potensi banjir, ternyata dikasih sama Tuhan banjirnya banjir, tsunami 2004. Bukan tidak ada hubungannya karena iya. Artinya ini kisah menarik gitu. Jadi sangat penting kita mau apapun kondisi kita yang namanya relawan ya harus mengisi diri dengan apapun itu. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa sih harapan Kak Edi nih untuk jangka panjang terhadap keberadaan dari pelatihan PPSR Air Nasional ini nih Kak Edi? Terutama di organisasi kita ya, UKM KSR. Ya harapannya masih terus bisa berlanjut semangat ya dengan tema-tema yang lebih menarik gitu dengan konsep yang berbeda. Ya, tentu kita ya ini bagusnya kita di KSR ini kan ada yang namanya ALB anggota luar biasa yang umurnya seumur hidup dibuat dalam ADART kan. Nah, jadi ya syukurnya juga kita ALB memahami tidak ikut-ikutan dalam artian ini harus enggak. Kita ini ada masalah diajak diskusi ayo kita ikut. Nah kayak begini kita luangkan waktu. Nggak diajak tahu jewer dikit. Nah artinya ya seperti itulah. Jadi harapannya tentu ini terus bisa berjalan terus bisa berlanjut. Kalau toh maunya enggak ya enggak apa-apa. Dinamika kita ke depan enggak tahu kan kebutuhannya apa kan begitu. Enggak harus SAR air mungkin buat SAR darat gitu, tapi Mataram sedang mengadakan kan gitu. Ya kegiatan apapun yang potensinya bisa mengangkat ya tentu kemampuan diri organisasi kampus juga kan begitu itu ada kan aja. Kalau saya harapannya itu tidak mengikat harus ini harus seumur hidup ada ya enggak juga, tapi berharap sepanjang ini masih bisa dijalankan ya jalankan dengan baik bersungguh-sungguh, jangan sampai setengah-setengah. Yang penting ada gitu asal itu nggak boleh itu kan. Jadi nggak serius nanti malah merugikan kita dan organisasi kampus juga merugikan gitu, kalau kita setengah-setengah aja. Atau ada bahkan mungkin ada bahasa nggak enak sama senior, takut sama senior. Nggak ada kalau kita di KSR GD itu nggak ada senioritas istilah gitu ya. Nggak ada istilah itu. Senior pun kalau nggak benar omongannya nggak usah didengar kan begitu, bahasa kita kan begitu, sudah mafhum lah itu. Jadi harapannya itu tetap semangat, tetap mengisi diri. Kalau memang ini sudah akan rencananya dijalankan ya harus serius. Media-media seperti ini bagus sekali nih. Sekali lagi terima kasih dengan UKM MM ini multimedia ini. Ini kebetulan saya ngajar di SMK Muhammadiyah ini ada MM-nya juga multimedia. Sekarang berubah ke di kafe. Promosi dikit. Gak apa-apa kayak di desain komunikasi visual. Menurut Kak Edi, sejauh mana sih masyarakat itu memahami pentingnya keberadaan dari tim pelatihan PPSR Air Nasional ini, Kak Edi? Menurut saya ya penting sekali gitu ya. Cuman yang kurang itu kita mensosialisasikannya kurang. Jadi masyarakat tuh masih kurang tahu atau kurang paham gitu ya, Kak Edi ya? Ya dari pelaksananya aja kan mengundang hanya kalau dulu malah mengundang KSR perguruan tinggi se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Jadi KSR saja yang diundang. Nah,
Nah, akhirnya di SAR kedua atau ketiga lupa saya, ya mengundang relawan kampus. Yang merasa relawan kampusnya, mohon maaf seperti MM ini ya ada di BPBD itu kan kebetulan saya aktif di situ juga. Itu ada relawan jurnalis. Oh iya. Iya, sekarang kebencanaan itu semua harus terlibat. Jangankan jurnalis, tukang pijet saja ada relawan loh. Betul banget. Jurnalisnya capek, ini capek loh gitu. Oh iya. Pijet nanti setelah istirahat. Lo iya, serius bisa ngomong. Iya. Lo iya. Gitu. Jadi apa namanya ya betul-betul lah informasi itu harus betul-betul diperbaharui lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak Dia. Apa sih pesan dan kesan yang bisa Kakak berikan untuk teman-teman yang nantinya akan melanjutkan nih sebagai panitia penyelenggara dari kegiatan pelatihan PP SAR air ini? Pesannya apa ya? Semangat gitu aja deh. Semangat, amanah, solid. Nah, itu yang terpenting. Iya. Tugasmu apa? Media ya? Saya kebetulan sebagai si acara. Si acara. Yeah. Si acara ketika mempersiapkan fokus pada si acaranya. Ya kan? Iya, begitu betul. sudah action, Andrea tolong dong ambil itu. Enggak, saya kan si acara. Nah, itu jangan ada. Lu serius kalau Tapi sudah masih di lapangan. tapi masih ada loh panitia yang Ya kayak jangan gitu. begitu. Kalau mau action, mau organisasi ini langgeng itu. Tapi dalam proses persiapan, ya ini saya lagi mempersiapkan tugas saya. Tapi kalau sudah di lapangan, si acara apa? Kan sudah selesai, kan sudah jalan, Iya. sudah pembukaan, sudah oke semua. Beginilah kamu kan? Atau yang laki mungkin begini kan? Angkut ini bantu-bantu nih. Enggak, aku kan Ini bukan tugas saya gitu. udah selesai lah. Itu pasti akan membuat konflik. Intinya itu soliditas. Gitu. Jadi saya yakin pasti akan terus bertahan. Dimanapun UKM-nya. Kuncinya itu kayaknya gitu, solid Ya, dan tidak mau menonjolkan diri. Soalnya saya paling itu jangan. Mau jadi ketua, mau jadi apa, ya harus semua kita hormati dan hargai. Oke. Itu dia Sobat Hegan penjelasan tentang pelatihan PP SAR Air Nasional dari Kak Edi ya. Nah, untuk Sobat Hegan di rumah jangan lupa ya follow sosial media kami agar kalian tidak ketinggalan nih video-video podcast kita selanjutnya. Untuk Kak Edi, terima kasih karena sudah menyempatkan nih datang di podcast kami di sela-sela kesibukan nih Kak Edi. Oke Sobat Hegan, sampai jumpa ya di episode podcast kita selanjutnya. Bye-bye.